Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora-ora kuroren. Ya, mungkin di antara kalian banyak yang baru atau bahkan sudah tidak asing dengan suatu yang berbau multiverse, multi-timeline, paralel, dan sebagainya. Ada juga nih beberapa fiksi yang menerapkan hal tersebut secara menyeluruh seperti Kamen Rider, Digimon, Ultraman, Super Sentai, Marvel, DC, Hoyoverse, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Tapi kita nggak akan bahas semua karena pemahaman saya soal fiksi yang lainnya, terutama Marvel dan DC itu masih minim banget ya. Kalau Hoyoverse ya oke lah, ada temen yang ngerti soal ini, nanti mungkin bisa minta atau cek koreksian dari dia. Cuman ya nggak bakal saya bahas dulu. Jadi utamanya ya yang saya ngerti aja dulu, sambil membahas istilah seperti Legend Rider, Digimon All Star, dan lainnya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Ikut digital gitu. Open. Legend Rider ini adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan para Kamen Rider yang telah berhasil menyelamatkan dunia mereka, sehingga disebut sebagai Legend Rider karena mereka telah menuntaskan kisah mereka masing-masing. Namun karena berbagai kejadian, seringkali mereka dipertemukan dengan penerus mereka di sebuah dunia yang sama. Meskipun begitu, setiap rider tetap memiliki dunia mereka masing-masing, hanya kekuatannya saja yang diwarisi via DX. Itu pun cuma beberapa yang memanfaatkan kayak Gaim, Ghost, gitu-gitu lah pokoknya. Tapi yang jelas multiversal ya Denno, Decade, dan Zio. Kok Build enggak? Kan dia punya banyak dunia paralel. Oh itu. Dunia paralel tuh kalau masih menceritakan dunia di series atau timeline yang sama ya masih hitungan universe, bukan multiverse. Nah sedangkan kalau multiverse itu nggak cuma di dunia dan timeline paralel, tapi juga terhubung dengan universe yang lain yang sudah memiliki realitas yang berbeda, multi universe dan juga multi timeline lah pokoknya. Bahkan di Zio juga beda kok para Legend Rider di situ dengan Legend Rider yang asli dari series mereka masing-masing, akan tetapi tergantung juga sama alur dari kontinuitasnya. Seperti misalnya nih, Sento asli beda dengan Sento di Zio, namun Sento di VC Next Build itu sama dengan Sento yang ada di series build gitu. Ya kurang lebih seperti itulah Legend Rider tuh, mereka yang sudah tamat story-nya gitu, dan kekuatannya diwarisi nama penerusnya. Next ada Digimon All Stars. Nah ini istilah sebenarnya udah ada dari zaman game Digimon All Star Rumble rilis ya, dan dilanjut di episode 78 Digimon Cross Wars Tokyo Kakeru Shonen no Hanta Tachi yang menyebutkan Digimon All Stars juga. Ini menggambarkan para karakter Digimon dari berbagai series yang sudah tamat sebelum Cross Wars. Taiki juga dianggap sebagai salah satu dari mereka karena dia sudah pernah menyelamatkan dunianya. Jadi apakah Tagiru dan penerusnya bisa dianggap Digimon All Stars? Ya bisa aja sih, cuman untuk Epmon sampai Ghost Game itu belum valid ya. Soalnya nggak ada peristiwa sebesar di Cross Wars lagi sejauh ini, dan mereka ini juga punya versi paralel kok. Yang di Cross Wars juga bisa disebut paralel karena beberapa faktor seperti Taichi dan Yamato dengan appearance di seriesnya, bukan di movie-nya. Yang mana di movie-nya itu mereka baru dapat Omegamon-nya di situ. Sementara di sini pakai appearance di series tapi udah punya Omegamon gitu kan. Dan Takato yang harusnya udah bisa jadi Crimson Mode sendirian, tapi justru dia harus ketemu lagi sama Granny buat jadi Crimson Mode. Padahal Granny itu harusnya udah nyatu sama Guilmon secara utuh gitu. Ditambah kejadian yang sama terjadi lagi di game Digimon Adventure PSP. Terus di Digimon World 3 Digitize pun sama. Karakter-karakter anime bisa muncul lagi di situ. Bisa dibilang ini semua paralel sih teman-teman. Lain halnya kalau ngomongin Tri sama Gizuna dan Zero to the Beginning. Semuanya ini satu kontinuitas kalau adventure ya, yang lama. Jadi bisa dibilang ori, tapi yang di Tri ini banyak juga ya yang kontra. Saya juga nggak habis thinking sih, emang ya waktu itu juga staff yang ngurus Tri kan baru-baru ya. Dulu nih dikasih info juga sama Shizuka soal ini. Jadi emang flow-nya Tri itu gara-gara itu. Para staff yang baru kayaknya kurang adaptasi sama karya lama. Jadi ya garapnya nggak on track karena emang nggak sejalan. Cuman flexing animasi doang sama memberikan statement lanjutan mengenai luasnya kosmologi Digimon. Tapi kelemahannya ya itu, bakal kurang jelas dan kita yang muak sama plot hole bakal nggak terpuaskan. Meskipun begitu mereka tuh semuanya tetap dirangkul juga sama direkturnya. Jadi nggak dilupain gitu aja gitu. Lagian kita juga nggak segampang itu kan ngelupain seri-series Digimon yang lama-lama termasuk Tri. Walaupun ada yang pro dan kontra, tapi
Kalau dijembatani sama konten kreator Digimon ya saya yakin orang kan lebih banyak tahu kalau Digimon tuh asik, seru, dan berkesan. Lah jadi curhat cok. Masuk ke sesi berikutnya. Next ada Ultraman All Stars. Ini aduh gak yakin juga sih. Saya ambil dari New Generation All Stars soalnya. Terus saya coba buat penyebutan untuk para ultra terdahulu jadi All Stars deh. Ya intinya sih sama aja ya. Tapi saya nggak lihat Ultraman tuh dunia paralelnya secara jelas gitu. Mereka tuh cuman kayak memperlihatkan kalau beda bumi ya udah universe-nya udah beda. Karena tiap series Ultraman tuh kecuali yang seriesnya berkesinambungan kayak Tiga sama Dyna atau Trigger sama Decker itu beda bumi semua gitu. Kalau buat zaman Mbah tuh dari Ultraman Hayata sampai Leo, aduh kurang ngerti juga saya. Soalnya mereka tuh satu dunia tapi buminya beda-beda nggak sih? Tau lah. Tapi planet M78 ini asalnya Simba ya, O50 asalnya Orb, dan planet asal Ultraman lainnya kayak cuman ada satu aja gitu, satu itu aja. Inilah yang saya pengen coba untuk cari tahu. Teman-teman yang ngerti Ultraman dong, aku minta tolong bantu jelasin di kolom komentar, kita santai aja diskusinya ya. Yang penting validasinya ada gitu. Ya cuman pengen tahu aja sih, makanya saya bahas ini. Oke, dari contoh di atas kira-kira semuanya udah punya kesamaan, yaitu generasi. Dari yang paling awal sampai yang sekarang. Ya tadinya mau bawa Hoyoverse juga, cuman rasanya bakal musingin dan kurang relevan juga. Jadi ya lain kali aja gitu kan. Tadi kayak yang saya udah bilang juga di awal. Kalau mau kayak gitu sekalian dia Type Moon First dibawa-bawa, pusing-pusing Anda. Oke, back to topic dan juga permasalahan utamanya. Di sini kita mempertanyakan apakah konsepnya sama? Jawabannya tentu saja sama, tapi dengan penerapan yang berbeda. Ketiganya sudah dijelaskan masing-masing di situ tadi, apa saja perbedaannya. Kalau Kamen Rider itu pengen dipertemukan itu harus ada yang menghubungkan mereka ke suatu dunia yang menjadi medan pertarungan mereka. Yang mana ini kan terjadi di movie yang melibatkan Decade dan Zio, gitu kan. Akan tetapi tanpa melibatkan mereka pun masih ada Den-O yang dapat mengunjungi universe lain dengan Den-Liner, seperti yang disebut olehnya di Heisei Generation Forever, dimana mengunjungi dunia lain termasuk real world yang memandang mereka semua fiksi itu sama dengan time travel yang biasa mereka lakukan setiap hari. Itu artinya mereka dapat mengunjungi dunia dengan realita yang berbeda, yang artinya Den-Liner bisa melakukan space time travel, bukan lagi hanya sekedar time travel. Sedangkan untuk Digimon agar bisa ke dunia digital itu mereka menggunakan dimensional travel dan juga quantum teleportation. Jadi mereka melakukan perjalanan dimensi dengan cara mengubah zat di tubuh mereka menjadi data, seperti halnya Digimon. Ini dijelaskan di Digimon Tamers dengan menggunakan teori teleportasi kuantum. Terus gimana dengan perjalanan anak-anak dari semesta lain yang kedua dunianya itu memiliki realitas berbeda? Itu adalah space-time travel. Gampangnya ngikut yang Crosswords saja deh. Si Bagramon melakukan perjalanan tersebut dengan kekuatan Quackmon dan berhasil mencapai dunia lain dengan realita yang jauh berbeda dengan di Crosswords. Apakah dunia mereka mengenal Digicross? Enggak. Mereka justru kenalnya konsep tools yang beda-beda gitu kan. Semuanya beneran beda gitu. Seisinya juga beda. Dunia digitalnya juga sejarah dan krisisnya jauh berbeda. Eksistensi Digimon dan dunia digital sendiri juga sudah melampaui dunia manusia. Kayak misalkan di Tamers tuh Digimon Adventure tuh cuma tontonan, tapi baik Universe Adventure maupun dunia digital itu bener adanya gitu, nyata gitu. Hal ini disebabkan karena dunia digital dan Digimon itu berada di dimensi yang lebih tinggi. Dan juga kalau kalian tahu soal Rio nih, dia dari Universe Adventure loh, yang harusnya juga cuma fiksi di Tamers, tapi kenapa di Tamers justru dikenal sebagai Tamers legendaris yang menghilang dari dunia digital? Menghilang di dunia digital itu karena realitas yang berlaku di kedua universe itu sudah jauh berbeda. Toh ujungnya juga sama aja, ketemu lagi di dunia digital. Bahkan di spin-off Tamer juga dia muncul gitu. Walaupun nggak penting-penting amat sih, tapi ini membuktikan betapa kompleksnya Digimon Universe. Dan saya yakin kalian juga benar-benar bingung dengan ucapan saya sekarang. Saya juga bingung, apalagi kalian. Mungkin perlu rewatch berulang kali baru paham ya, baik video ini maupun seriesnya. Oke, terus Ultraman All Stars gimana? Waduh, cukup deh All Stars-nya. Mereka ya seperti yang udah dijelasin, beda universe, beda bumi. Jadi bumi Gaia dan bumi kosmos itu beda. Penduduk buminya juga taunya Ultraman penyelamat mereka ya Ultraman tertentu itu aja. Gitu contohnya. Belum lagi ada bumi Gaia paralel di Origin Saga kan. In Advance ada juga Neo Frontier paralel, yaitu dunia Trigger dan Decker dengan alur dan realitas yang berbeda dengan Tiga dan Dyna. Ini sebenarnya lebih rapi karena sejak awal emang
Suburaya tuh rada main aman juga sih. Jadi mereka nggak ngasih world building yang kompleks banget di awal, dan nggak langsung ngasih penjelasan ribet segala macam. Yang penting penikmat Ultraman pada suka dulu, dimanjain istilahnya sama produknya mereka itu. Mereka lebih ngutamain kualitas hiburan mereka dengan penjelasan yang lebih simpel dan mudah dicerna daripada ngasih PR soal konflik terhadap si musuhnya. Dan juga asal mulanya para Ultraman, ya mungkin di zaman dulu itu bisa bikin kita kepikiran ya sama sejarah di dunianya, dari mana asal Ultraman, kenapa monster bermunculan. Tapi justru banyakan fillernya yang bikin ceritanya agak slow pace dan bisa jalan setahun. Kadang juga soal Ultraman kalau mencoba untuk mendalami masih ada yang salah kaprah atau beda pemikiran juga sih. Dan ini sebenarnya gak masalah, ini adalah hal yang wajar. Manusia juga punya proses pak, ya. Karena sebagian besar penikmat Ultraman lebih mentingin keseruan dan interaksi antar karakternya daripada penjelasan soal world buildingnya. Ini buat semua fiksi berlaku juga sih, kecuali yang emang udah expert dalam hal ini, terutama fans Hoyoverse atau Type Moon. Waduh, saya Type Moon ngikut Fate doang, itu pun gak katam cok. Cuman berapa series doang tuh saya tonton. Udah itu doang. Kalau Hoyoverse, aduh boro-boro. Lihat Honkai Impact aja teori-teorinya udah pusing pak. Ini aja udah nanya teman masih pusing pak, yang ngerti. Aduh. Ya jadi itulah pembahasan mengenai istilah seperti Legend Rider dan Digimon All Stars, bonus Ultraman All Stars, dan juga sekalian sekilas world building fiksinya. Ya jadi kalau ada sesuatu yang kalian merasa pengen banget kalian bahas terkait pembahasan tadi, kalian sebut aja di kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokroren undur diri. Hai, Rokroren Otskari, see you. この番組